Shalom jemaat sekalian, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Kita akan berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh memahami apa maksud Tuhan bagi setiap kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan. Tolong hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang terkasih, ada seorang pemudi yang duduk di bangku SMA. Ia mengalami stres berat karena merasa gagal mengerjakan satu mata pelajaran penting. Sesuai peraturan sekolah, kalau dapat nilai merah untuk mata pelajaran tersebut, ia tidak bisa naik kelas. Masalah ini begitu menekannya sehingga kepalanya sangat sakit kalau dipakai untuk berpikir. Setelah kesempatan yang diberikan untuk mengerjakan ujian itu sudah habis, dengan perasaan kesal, pemudi ini cepat-cepat meninggalkan kelas, pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan ia mengomel terus karena kesal kepada guru yang membuat soal ujian itu. Sesampainya di rumah, ia cepat-cepat mengganti baju dan ke kamar mandi. Ia menyiram kepalanya dengan maksud supaya perasaan tertekannya hilang. Tapi pada kenyataannya perasaan tertekan itu tidak hilang sama sekali. Setelah itu ia berdoa minta Tuhan mengangkat sakit kepalanya, tapi tidak ada perubahan. Ia mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa. Ia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Pada waktu itu Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengucap syukur. Dengan taat ia menuruti dorongan tersebut. Ia mulai mengucapkan kata-kata ucapan syukur. Kata-kata itu tidak hanya diucapkan dalam hati, tapi juga sampai keluar dari mulutnya. Ia mengucap syukur untuk segala hal yang layak untuk disyukuri. Juga sampai pada hal-hal yang sepertinya tidak layak disyukuri, termasuk kegagalannya. Belum 1 menit ia mengucap syukur, sakit kepalanya sedikit demi sedikit mulai berkurang. Sesudah itu ia menyanyikan lagu syukur. Sakit kepalanya hilang sama sekali. Ia merasa ada damai di dalam hatinya, juga ketenangan di dalam pikirannya. Walaupun ia masih mengingat masalahnya, tetapi ia tidak merasa tertekan dan tidak sakit kepala lagi. Jemaat yang terkasih, dari kisah ini kita belajar bahwa sungut-sungut dan kemarahan mendatangkan penyakit, tetapi ucapan syukur mendatangkan kesembuhan. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur lebih baik daripada obat apapun yang bisa kita minum. Mengucap syukur berarti kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Iman dan pengharapan yang pasti kita tujukan kepada Kristus pasti akan menghasilkan damai sejahtera. Ini adalah pemberian dari Tuhan kepada anak-anaknya yang mau selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ini adalah anugerah yang tidak bisa dibeli dan tidak didapat dari siapapun juga selain daripada Tuhan, yang dampaknya begitu besar untuk kesehatan kerohanian kita. Memang mengucap syukur dalam segala keadaan itu tidaklah mudah untuk kita lakukan, apalagi seperti masa sekarang ini. Tapi inilah yang dikehendaki Allah bagi kita sesuai yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kita belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan setiap kita. Kita mohon Tuhan menolong dan memampukan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh belajar bahwa mengucap syukur itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, baik dalam keadaan
senang, suka, maupun dalam keadaan sulit dan susah. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, mampukan kami, ya Allah Roh Kudus, tolong kami, supaya sungguh di dalam kehidupan kami selalu ada ucapan syukur, pujian, syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Karena itulah yang akan menguatkan iman kerohanian setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, firman yang berkuasa mengubahkan hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.